Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menilai apakah omongan Surya Paloh bisa dipercaya atau tidak. Dan sekarang, Nasdem kembali jadi partai pertama yang mengusung Anies Baswedan dengan dalih menitip perjalanan bangsa. Padahal Surya Paloh punya agenda politik sendiri, yaitu ingin menjadikan Partai Nasdem sebagai partai dua besar pada Pilpres 2024 nanti. Agenda terselubung dan politik tersalimi ala Surya Paloh demi Anies Baswedan. Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang resmi dibentuk pada 26 Juli 2011. Partai ini berawal dari organisasi kemasyarakatan nasional Demokrat yang dipimpin oleh Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem yang pertama adalah Patris Lilo Kapela untuk periode tahun 2011 hingga 2013. Surya Paloh lalu terpilih sebagai Ketum Nasdem secara aklamasi untuk periode tahun 2013 hingga 2018. Pada September 2018, Surya Paloh pernah sesumbar akan mundur dari jabatan Ketum jika Partai Nasdem tidak masuk 3 besar dan tidak bisa meraih lebih dari 100 kursi di DPR RI dalam pemilu 2019. Jika tak tercapai, Surya Paloh merasa dirinya gagal sebagai pemimpin partai. Konsekuensinya, ketua umumnya saat ini pasti mengundurkan diri karena dia malu. Dan saya tahu diri. Saya malu. Kalau tidak mempunyai kemampuan membawa partai ini menjadi partai besar, kata Paloh dalam pembekalan caleg Nasdem di Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi faktanya apa? Pada Pileg dan Pilpres 2019 lalu, Nasdem tidak masuk partai 3 besar dan hanya mendapatkan 59 kursi di DPR RI. Tapi Surya Paloh tetap tidak mundur seperti pernyataannya sendiri. Tidak malu? Sekarang, rakyat paham kenapa Nasdem adalah partai pertama yang mengusung Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2019 lalu. Karena Surya Paloh ingin mencapai target partai, tapi tetap tidak kesampaian meskipun sudah menjual nama Jokowi saat itu. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menilai apakah omongan Surya Paloh bisa dipercaya atau tidak. Dan sekarang, Nasdem kembali jadi partai pertama yang mengusung Anies Baswedan dengan dalih menitip perjalanan bangsa. Padahal Surya Paloh punya agenda politik sendiri, yaitu ingin menjadikan Partai Nasdem sebagai partai dua besar pada Pilpres 2024 nanti. Dulu menjual nama Jokowi agar partainya bisa jadi 3 besar, dan sekarang menjual nama Anies agar Nasdem jadi partai 2 besar. Masih percaya Surya Paloh peduli bangsa dan rakyat Indonesia. Di saat Indonesia masih dalam suasana duka karena tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober. Surya Paloh malah mengumumkan Anies sebagai capres pada tanggal 3 Oktober. Makin kelihatan bukan bagaimana watak asli Surya Paloh ini. Yang anehnya, Partai Nasdem juga tidak akan memaksa Anies untuk jadi kader partai setelah resmi diusung oleh Nasdem. Tak bagaimana perasaan kader Nasdem yang sudah bersusah payah bangun partai sejak dari bawah, tapi yang diusung sebagai capres ternyata orang lain di luar partai. Makin kelihatan jika Surya Paloh gagal membentuk kader potensial partai seperti Jokowi, Ganjar, Risma yang merupakan kader potensial dari PDIP. Kita juga jadi bertanya, kenapa pengumuman capres Nasdem yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 10 November? Yang bertepatan dengan Hari Pahlawan malah dimajukan sebulan lebih cepat. Apakah Surya Paloh sadar jika Anies tidak layak diumumkan sebagai capres pada Hari Pahlawan nanti? Atau ini ada kaitannya dengan kasus Formula E yang masih ditangani oleh KPK saat ini? Profesor Ramli Atmasasmita sudah memberikan keterangan kepada pihak KPK terkait Formula E ini.
Beliau secara tegas menyatakan ada unsur dugaan pidana korupsi dalam kasus Formula E di Jakarta. Dalam media nasional lainnya, pakar hukum Universitas Pajajaran ini secara tegas mengatakan terdapat unsur niat jahat dan perbuatan yang dapat dipidana terkait Formula E. Peristiwa penyelenggaraan Formula E terdapat unsur niat jahat dan perbuatan yang dapat dipidana, kata Romli kepada Republika. Makanya tidak heran jika akun relawan Anies Baswedan membuat propaganda murahan dengan menjual nama mantan penyidik KPK untuk membela pujian mereka. Mungkin rakyat awam akan mudah dibodohi setelah mengetahui ada mantan penyidik senior KPK yang membela Anies Baswedan terkait Formula E. Padahal mantan penyidik senior KPK yang dimaksud adalah Novel Baswedan yang merupakan sepupu Anies Baswedan. Setelah terbukti gagal tapi tetap tidak mau mundur, seperti ucapannya sendiri. Sekarang Surya Paloh mau memainkan politik tersalimi seperti yang dilakukan oleh SBY selama ini. Surya Paloh mengatakan jika Partai Nasdem siap difitnah dan dipuji setelah mengusung Anies Baswedan. Ngapain juga fitnah Anies Baswedan, toh elit Partai Nasdem sendiri yang mengatakan keberobokan Anies selama 4 tahun kepemimpinannya. Rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta juga sudah menjadi saksi bahwa Anies Baswedan menang dalam pilkada terburuk sepanjang sejarah pilkada di Indonesia. Dan politisi senior Nasdem lainnya juga pernah membuat postingan tentang kesalahan fatal Anies Baswedan. Meskipun postingan tersebut sudah hilang atau dihapus toh, jejak digital screenshotnya sudah viral di media sosial saat ini. Jadi politisi senior Nasdem sendiri yang membongkar keburukan Anies Baswedan. Lalu kami orang awam harus percaya Surya Paloh mengatakan Nasdem siap difitnah setelah mengusung Anies. Rakyat juga sudah bisa menilai sendiri bagaimana kualitas Surya Paloh. Yang dulu teriak tidak mau terjebak dalam politik identitas, tapi sebulan kemudian malah mengatakan politik identitas tidak, selalu negatif. Tidak heran jika sekarang banyak simpatisan dan kader partai yang mundur dari Nasdem. Jika Wasekjen Partai Nasdem mengibaratkan satu kader Nasdem mundur, maka akan tumbuh 1000 kader lainnya. Itu hanya menutupi malu, karena faktanya sekarang ada 5.000 kader Nasdem di Jawa Barat yang ikutan mundur. Fenomena mundurnya banyak simpatisan dan kader Nasdem ini akan terus berlanjut. Apalagi politikus senior Partai Nasdem, Sulvan Lindan sudah menantang kader untuk keluar jika tidak setuju dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Akhir kata, masih percaya Surya Paloh yang dulu sesumbar mau mundur jika target partai tidak tercapai tapi sampai sekarang masih jadi ketum partai. Sudah paham agenda politik di balik pencapresan awal Jokowi dan Anies Baswedan oleh Surya Paloh selama ini. Masih percaya dengan politik tersalimi oleh Surya Paloh demi Anies Baswedan. Setelah elit senior Nasdem sendiri yang membongkar kebobrokan Anies Baswedan selama ini. Wassalam, Nafis World.